Hey guys, terima kasih sudah nonton video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini, channel ini kedatangan paket dari GBA ya, yaitu headset gaming GM500. Nah, sebenarnya GM500 ini datangnya itu barengan sama headset gaming GM190 yang sudah aku review di video sebelumnya ya. Buat yang belum lihat bisa cek di sini. Dan GM500 ini adalah seri high-end untuk headset gaming dari GBA ya, yang harganya itu sesuai banget dengan tipenya, yaitu 500 ribuan. Nggak tahu kenapa GBA ini selalu ngasih harga headset gamingnya itu sesuai banget dengan tipenya. Contohnya aja kayak di video kemarin yang sudah aku review, itu headset gaming GM190 yang dijual dengan harga 190 ribuan. Dan sekarang GM500 dijual dengan harga 500 ribuan, sesuai banget ya dengan tipenya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini adalah headset gaming GM500 dari GBA. Dan untuk boxnya sendiri seperti ini ya. Di bagian depan itu ada GM500, kemudian headset gaming, dan kerennya headset gaming GM500 ini support untuk PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC, dan juga bisa digunakan di handphone ya. Kemudian ada 7.1 surround sound, kemudian ada 2-in-1 dual audio interface, dan di sini ada gambaran dari headset gamingnya. Oh ya, headset gaming ini sudah bisa pakai dua koneksi ya, jadi kita bisa pakai salah satunya antara USB dan pakai audio jack. Nah, di bagian samping sini ada keterangan fiturnya, kalau mau kalian baca-baca silahkan di pause saja. Terus di bagian belakang juga ada sedikit gambaran tentang fitur-fitur yang ada di headset gaming GM500 ini. Di sampingnya lagi ada gambaran spesifikasinya. Nah, di sini headphone drivernya itu 50 mm driver. Dan seterusnya ya, silahkan di pause saja kalau mau dibaca-baca. Di paket pembeliannya itu cukup lengkap banget menurut aku ya. Kita tuh dapat pouchnya ini yang kualitasnya menurut aku bagus banget. Terus ada juga headsetnya. Terus kita dapat mic yang sudah detachable ya, atau bisa dilepas dan dipasang. Kemudian ada kabel USB Type-C to Type-A, kemudian ada jack audio 3,5 mm. Nah, kita juga diberi splitter ya, kalau kita mau gunakan di PC yang jacknya itu terpisah antara audio dan mic, itu kita bisa pakai. Kemudian ada juga kertas garansi dan beberapa manual user ya. Dan pertama mungkin kita bahas dulu untuk segi desainnya ya. Nah, untuk warnanya sendiri ini dominan hitam doff ya. Dari ear cup-nya, earpad-nya, kemudian headband-nya yang diberi sentuhan warna merah di bagian ear cup dan kabelnya. Ditambah lagi di bagian luar housingnya itu ada logo D yang warna merah. Simple banget ya, berasa headset mahal gitu. Terus di bagian atas headband-nya itu ada tulisan GBA Acoustic. Kemudian di housingnya itu ada logo D warna merah yang bakal menyala kalau kita pakai USB Type-C-nya untuk menghubungkan sebagai koneksinya ya. Dan di bagian housingnya itu ada sedikit sentuhan lubang-lubang yang bikin headset ini kelihatan seperti headset open back ya. Padahal ini sebenarnya adalah headset dengan jenis close back. Jadi untuk lubang-lubangnya ini hanya sekedar pemanis aja gitu ya. Nah, untuk build quality-nya menurut aku ini sudah kelihatan bagus ya, kelihatan solid banget, nggak ada letak-letak suara plastik gitu kalau dibengkokin seperti ini tuh. Untuk di bagian housingnya sendiri ini dari bahan plastik ya. Terus untuk headband-nya ini dari logam lentur gitu yang dilapisi dengan bahan yang sama dengan earpad-nya ini. Nah, menurut aku untuk di bagian earpad-nya ini lembut banget ya. Nggak tahu dari bahan apa, pokoknya dia lembut banget dan pastinya ini bakal nyaman banget di telinga. Dan bentuknya itu oval, dia nggak bulat kayak headset gaming GM190 yang kita review sebelumnya. Nah, terus headbandnya sendiri ini bisa kita setel ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau dipakai ini rasanya itu enak banget, ini nggak terlalu nekan. Terus di bagian atas ini empuk, dan yang paling aku senang ini di bagian earpad-nya ini lembut banget dan juga rapat banget gitu ya. Karena dia lembut, dia nekannya ke permukaan kulit itu dia kayak nutupi celah-celahnya gitu ya, menyesuaikan lekukan-lekukan itu, jadi dia rapat banget. Suara dari luar itu cukup terisolasi ya.
tapi masih ada kedengaran sedikit. Untuk lebar earpad ini menurut aku udah cukup ya, daun telingaku itu masuk semua. Mungkin keluhan dari aku kalau pakai headset ini cukup lama, sekitar 3-4 jam gitu, telingaku itu agak gerah gitu ya. Terus daun telingaku itu sedikit nyentuh drivernya, mungkin karena earpadnya ini lembut banget, jadi pas dipakai itu dia ngempesnya itu dalam gitu ya. Jadi daun telingaku itu nempel sedikit di bagian drivernya. Oh ya, untuk bagian earpadnya ini bisa dilepas ya. Jadi kalau misalnya kotor itu kalian bisa lepas dan kalian bersihkan, atau kalau misalnya rusak kalian bisa ganti yang baru, karena di BE sendiri itu menjual earpadnya seperti ini secara terpisah gitu ya. Dan yang paling aku suka dari headset gaming GM500 ini, jadi GM500 ini bisa kita pakai di semua device ya, mulai dari PS4, Nintendo Switch, Xbox One, di PC, kemudian bisa juga di handphone. Karena udah pakai dual interface ya, dimana kalau kalian mau menikmati fitur 7.1 virtual surround-nya, itu kalian bisa pakai kabel USB Type-C to Type-A yang sudah disediakan di paket pembeliannya gitu ya. Dan yang kedua, kalian bisa juga pakai jack audio 3,5 mm kalau kalian mau pakai di handphone, PS4, Xbox One, atau di PC juga bisa pakai jack audio 3,5 mm nya. Tentu saja dibantu dengan filter yang juga sudah ada di paket pembeliannya. Tapi ya kalau pakai jack audio 3,5 mm ini kita nggak bisa nikmatin fitur 7.1 virtual suaranya, karena kalau mau aktifin fitur ini kalian harus pakai USB untuk koneksinya. Dan untuk koneksinya sendiri semuanya itu udah detachable ya, dari mulai jack audio, terus port USB sampai mic-nya udah detachable atau bisa dilepas dan dipasang. Tapi untuk mic-nya ini nggak omnidirectional ya, jadi dia itu cuma nangkap suara dari satu sisi aja. Tapi untuk port mic-nya ini sudah disesuaikan ya, jadi nggak bakal kebalik pas dipasang. Dan di dekat port jack-nya ini ada tombol mute untuk matiin mic-nya kalau kalian lagi nggak pakai. Terus ada roller untuk ngatur volume suara dari speakernya, yang kayaknya ini kebalik ya, kalau diputar ke bawah dia volumenya naik, terus kalau diputar ke atas volumenya dia turun. Dan setelah aku coba buat dengerin musik, kemudian beberapa genre musik ya, walaupun suara-suara yang lainnya itu juga masih kedengaran, tapi untuk bassnya itu kerasa banget menurut aku. Ini cocok banget kalau kalian mau dengerin musik seperti jedak-jeduk gitu ya, itu bassnya enak banget. Terus kalau mau dengerin musik yang dominan vokal, kayak musik-musik vokal kayak gitu, itu menurut aku sih enak-enak biasa aja gitu ya, nggak terlalu enak banget, nggak jelek juga nggak, pokoknya ya standar lah. Nah, aku juga sempat coba dengerin gameplay dari game ya. Di sini aku coba dengerin gameplay PUBG. Jadi aku dengerin gameplay dari YouTube aja ya. Aku nggak main langsung di handphoneku, tapi aku dengerin gameplay dari YouTube. Dan menurut aku ini cukup bagus. Suaranya itu suara-suara tembakan itu kerasa nggak pecah di telinga ya. Jadi nggak terasa sakit kalau kita terlalu lama mainnya. Jadi dia kayak sedikit diredam gitu suara pecahnya. Jadi agak sedikit bulat gitu. Untuk pembagian suaranya antara suara kanan dan suara kiri itu pas banget, kita bisa tahu arah dari mana datangnya tembakan, dari depan, belakang, dari kiri, kanan, itu cukup kerasa. Tentunya kalau kita pakai kabel USB untuk sebagai koneksinya, karena aku tadi dengerinnya di PC. Kalau pakai jack audionya itu menurut aku ya lumayan lah, jernih ya, mantap. Terus suaranya itu pembagian kanan kirinya juga pas, walaupun suaranya itu lebih nendang kalau kita pakai kabel USB, lebih wah aja gitu kalau pakai USB. Oke, cek 1 2. Jadi ini adalah kualitas suara dari mic headset gaming GM500 ya. Kalian bisa dengerin gimana kualitas suaranya. Dan aku juga udah dengar sebelumnya, jadi menurut aku itu suaranya itu clear banget, bersih ya. Ya, seperti yang kalian dengar sekarang ini ya, suaranya jadi seperti ini. Tes 1 2, tes 1 2, tes mic GM500. Nah, sekarang aku lagi cobain software di BE Audio Centernya ya. Jadi ada softwarenya, jadi dengan software ini kita bisa atur-atur suaranya. Misalnya dari speaker kita bisa atur volumenya, terus kita bisa atur equalizernya,
Kita bisa atur sesuai dengan keinginan. Di sini juga ada preset-preset yang bisa kalian pakai. Kita juga bisa atur di bagian 7.1 virtual speaker shifternya. Ini kita bisa atur arah depannya di mana, arah sampingnya di mana gitu ya. Kita bisa atur sesuai keinginan kita. Terus kita juga bisa atur jaraknya ini. Jaraknya mau yang dekat itu dibikin jauh atau yang jauh dibikin dekat, itu bisa kita atur sesuai keinginan kita. Cuma ya kita ngaturnya secara manual ya. Kalau kita nggak tahu banget atau nggak paham banget, itu mending nggak usah karena bakal berantakan banget itu nanti hasilnya. Nah, untuk di bagian mic-nya kita juga bisa atur. Untuk di sini yang paling aku seneng, untuk bagian speakernya kita bisa pakai filter ya. Di bagian share sync FX ini kita bisa atur filternya tuh, kita bisa atur-atur kita juga bisa atur, ada magic voice-nya, kita bisa ubah suara kita jadi female atau cewek seperti ini contohnya. Terus kita juga bisa atur suaranya jadi laki-laki seperti ini. Kita bisa atur suaranya jadi seperti bebek kayak gini contohnya, dan juga seperti dinosaurus seperti itu ya. Nah oke, jadi itulah tadi sedikit opiniku tentang headset gaming GM500 ini. Jadi buat teman-teman yang pengen coba headset gaming GM500 ini, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Itu sudah langsung ke official store dari DBA-nya. Soalnya kalau beli langsung di official store-nya itu sudah pasti terjamin garansinya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari headset gaming. Dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya.